Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat. Dengan nikmat tersebut kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari sebuah pelajaran yang sangat mulia, yaitu pendidikan tauhid, yang mana kita telah melalui beberapa tema, dan insyaallah tema kali ini yaitu pelajaran yang kedua, berilmu sebelum beramal. Namun sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita ini atau pelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan apa yang ingin kita capai. Baik anak-anak kami yang saleh dan salehah, kita mulai berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan insyaallah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, insyaallah kesempatan ini kita akan membacakan pelajaran yang ada di buku. Untuk anak-anak kami yang saleh dan salehah bisa dibuka bukunya di halaman 17 ya. Di sini berkata Syekh Muhammad bin Abdullah Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menukil perkataan Imam Bukhari yang mana waqala al-Bukhari, Imam Bukhari telah berkata rahimahullah ta'ala, babun al-ilmu qabla qawlil wal amal, yaitu ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka ilmuilah, fa'lam. Jadi fa'lam di dalam bahasa Arab itu namanya fil amr, perintah. Pada dasarnya perintah itu adalah wajib untuk dikerjakan. Maka ilmuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar, yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosa-dosamu. Ayat ini terdapat di surat Muhammad ayat ke-19. Maka Allah memulai fabada'a dengan perintah, yaitu supaya kita berilmu sebelum berucap dan beramal. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, begitu pentingnya kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal ataupun melakukan sesuatu, supaya kita mudah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Yang mana di sini jelaskan pentingnya ilmu adalah memiliki ilmu syariat, memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim, sangat penting. Karena kedudukannya yang sangat penting inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat yang ke-114, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku.
Di sini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan ilmu. Artinya Nabi Muhammad SAW beliau adalah sumber ilmu, akan tetapi Allah masih menyuruh beliau SAW untuk meminta berdoa kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Maka sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah yang mengakui sebagai Allah sebagai Rabb kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, lebih untuk berdoa kepada Allah agar senantiasa ditambahkan ilmu dengan cara setelah kita berdoa kita berusaha untuk belajar. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, dan juga Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, jadi barang siapa yang ingin kebaikan pada dirinya, maka hendaklah dia menjadi orang yang paham di dalam agamanya. Jadi kalau kita ingin kebaikan di dalam diri kita, tidak lain adalah kita berusaha untuk menjadi orang yang mengerti di dalam perihal agama, baik itu yang wajib, yang sunnah, dan cabang-cabang agama lainnya, cabang ilmu agama lainnya. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, kami ulangi, yaitu barang siapa yang ingin kebaikan pada dirinya, hendaklah dia menjadi orang yang berilmu, yaitu dengan senantiasa belajar dan terus belajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 71. Kemudian yang sebagai akhir dari ilmu pelajaran kita pada kesempatan yang mulia ini akan dijelaskan buah dan keutamaan ilmu. Karena kalau kita tidak jelaskan mungkin tidak ada semangat kita untuk mempelajari ilmu agama. Yang pertama itu ilmu adalah jalan untuk menuju al-jannah atau surga, di mana setiap orang bermimpi untuk masuk ke dalam surga. Jadi salah satu hal yang bisa memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak lain yaitu belajar agama, yaitu mempelajari ilmu agama. Yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan yaltamisu fihi ilman, yang mana dia di dalam perjalanan itu tidak lain tujuannya hanya untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2699. Kemudian buah yang lain yaitu ilmu adalah jalan yang akan meluruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang tersesat dari ibadah yang benar karena mereka tidak beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak berdasarkan ilmu. Makanya di dalam surat Al-Fatihah dijelaskan yaitu kita senantiasa berdoa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di dalamnya ada 3 jalan yang kita sebut-sebut. Yang pertama siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, kami memohon kepadamu kepada jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Itu jalannya para salafus saleh, jalannya para anbiya. Apa jalan mereka yang paling penting untuk kita? Mereka berjalan di atas jalannya diperintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi yaitu mereka sebelum beribadah mereka berilmu dulu, setelah itu mereka baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya bukan ghairil maghdu, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ini siapa mereka? Ditafsirkan oleh para ulama yaitu jalan orang-orang Yahudi. Mereka paham, mereka tahu ilmu tapi mereka tidak beramal di atas ilmu. Salah satu contoh yang paling penting untuk mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Allah yang paling terakhir, tapi mereka karena nafsu mereka, karena mereka
membangkang, mereka tidak mengilmui, mereka tidak mengakui. Maka kita menghindari diri dari hal tersebut. Makanya kita berdoa ghairil maghdu, bukan jalan orang yang kau murkai, waladdallin, dan terakhir yaitu jalan orang yang engkau benci. Siapa mereka? Yaitu orang Nasrani, orang kafir. Kenapa kita perlu menghindari? Mereka beribadah bukan di atas ilmu, mereka hanya ikut-ikutan, tidak mau belajar. Asal-asal pokoknya ibadah udah, tidak mau belajar, tidak mau bertanya dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka tersesat. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, yang ketiga buah dan keutamaan ilmu itu adalah jalan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, keterangan yang jelas. Jadi keutamaan kita untuk berilmu, dengan ilmu kita bisa berdakwah. Jadi kita dilarang berdakwah menyampaikan sesuatu kecuali kita telah jelas apa yang kita sampaikan. Karena kalau kita berdakwah, kita menyampaikan sesuatu bukan di atas ilmu, maka dikatakan para ulama itu lebih banyak kerusakannya daripada kebaikannya. Sebagaimana di dalam ayat yang berbunyi kul hazi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, jadi ini perintah pada Nabi Muhammad SAW, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah, yaitu ala basirah, di atas ilmu. Aku dan orang yang mengikutiku, dan maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Ini surat Yusuf ayat ke-108. Nah, inilah buah dan keutamaan ilmu. Jadi mudah-mudahan anak kami yang saleh dan salehah semangat, mumpung masih muda, masih banyak waktu, kesempatan, jangan gunakan waktu untuk hal yang tidak berguna. Jadi manfaatkan waktu untuk sebaik-baiknya untuk mempelajari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut kita bermanfaat, bisa kita manfaatkan baik untuk di dunia, lebih-lebih untuk di akhirat. Dan terakhir, di antara buruknya kebodohan, yaitu penutup, kebodohan adalah sebab jauhnya seorang hamba dan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebab dilakukannya kemaksiatan. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, pada hakikatnya dialah orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Walaupun pada hakikatnya dia pintar, bergelar, tapi melakukan kemaksiatan, tidak jujur, korupsi misalkan, melakukan kezuliman lainnya, walaupun dia pintar dalam akademik dan lain sebagainya, pada hakikatnya adalah orang yang bodoh. Jadi mari kita menghindari diri dari kebodohan dengan senantiasa bersemangat di dalam belajar. Kemudian yang kedua, kebodohan adalah sebab tersebarnya kebid'ahan. Bid'ah itu melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Setelah dijelaskan kesesatannya, jelaskan, tapi dia tetap berkeras, pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh, tidak berilmu. Dan yang terakhir, di antara buruknya kebodohan, yaitu sebab terjadinya kesalahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beribadah yang tidak didasari di atas ilmu yang benar, penjelasan yang jelas, maka dia akan beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Dan akan melenceng dari jalan yang benar. Nah, inilah di antara buruknya kebodohan dan kebodohan-kebodohan lainnya. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa semangat belajar, semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan, dan senantiasa menghormati orang tua, rajin beribadah, dan dengan begitu jadilah anak yang soleh dan solehah yang dibanggakan baik orang tua maupun dibanggakan oleh agama, apalagi dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik anak-anak kami yang soleh dan soleha, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bisa anak kami yang soleh baca berulang-ulang supaya nanti timbul motivasinya dari dalam diri anak kami yang soleh dan soleha untuk senantiasa semangat di dalam belajar. Baik, untuk penutup, marilah kita berdoa, berdoa penutup supaya Allah meridhai apa yang telah kita pelajari. Mari sama-sama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajali wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.